Ini udah nyebut nama loh ini. Iya. Udah bukan dugaan lagi. Bukan dugaan. Kalau ini bukan dugaan. Kalau ini bukan dugaan. Kenapa? Karena saksi-saksi internal kan juga menyampaikan, ya kan? Nah, kenapa bisa saya katakan begitu? Bahwa ini kasus politik? Ya karena KPK sendiri yang membuat framing ini adalah kasus politik. Oke Mas. Ini Gitu. tapi ini yang gue denger di berita yang gue baca-baca. Nah, Tapi kan si Mas Hasto itu juga malah nyaranin itu, Iya. suruh ngerendam HP. Itu bener nggak sih itu Mas? Setiap sekjen bicara keras, ya, bicara lantang, bicara kritis, selalu datang Harun Masiku. Nah, yang belum dia kuasai kan hanya PDI Perjuangan. Tapi kan dia udah banyak Dipecat dapat kan? tawaran Oh. dari partai-partai lain kan. Ya dia kan nggak mau. Oke. Dia tahu gak kualitas partai ini kan? Kualitas PDI Perjuangan kan? Ini pasti ulah lawan politik, tapi ada yang bilang juga jangan-jangan ini juga ulah internal juga karena udah mau kongres. Asik nih, seru. Tamu gua hari ini banyak yang mau tanya kan. Oh iya dong. Banyak yang mau tahu Jubir kan. PDIP. Langsung aja. Masalah Mas Hasto, oke? Yang lagi digeledah nih. Bukan jubir sebenarnya. Oh, Saya Korea aja. Oh, Bukan jubir, Mas, bukan. thank you ya. Ya, Waktunya. sama-sama. Kita tahu sibuk banget. Oh iya. Mau ulang tahun PDIP. Kalau di belak-belakan Mas, kalau di belak-belakan nih, Ya. pertanyaan pertama langsung hajar aja. Hmm, Nah, sekarang gue mau nanya. iya. Ini kasus Hasto ini, sekjen PDIP. Ya. Ini gue ikut kata-kata Ibu Mega. Siapa sih yang mau ngawut-ngawut PDIP itu siapa? Menurut analisa Mas Guntur deh. Iya. Kalau bagi kami ini kan nggak ada yang tidak berhubungan peristiwa-peristiwa di negeri ini. Pasti ada hubungannya antara pemecatan terhadap Jokowi, ya, kemudian dengan penetapannya Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, kemudian dari sebelumnya juga dari yang disampaikan oleh Ibu Mega tanggal 12 Desember bahwa ada yang mau mengaut-aut, yang mengacak-ngacak partai. Jadi ini memang kasus adalah kasus politik, ya, bagian dari upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Kenapa bisa saya katakan begitu? Bahwa ini kasus politik, ya karena KPK sendiri yang membuat framing ini adalah kasus politik. Loh, maksudnya Ini- Mas Guntur gimana? Maksudnya adalah meskipun KPK adalah lembaga penegak hukum, ya, tapi kasus ini benar-benar politik yang dibungkus, yang di-framing sendiri oleh KPK. Kenapa alasannya? Pertama, sebelum penetapan Mas Hasto keluar, itu namanya sprindik SPDP sudah dibocorkan ke publik. Iya. Tanggal 24 pagi kami kebingungan. Ada berita Mas Hasto sudah tersangka, kemudian di televisi sudah cuplikan dari suratnya itu keluar. Itu nggak boleh harusnya itu. Jadi ada apa ini? Ada upaya untuk membangun opini, udah mulai mendiskreditkan orang dan sebagainya. Dan orang itu belum tahu kasus ini. Jadi ini sudah keanehan sendiri. Kan tidak boleh, harusnya kan KPK itu steril, kok bisa bocor kemana-mana. Dan yang gue bingung Mas Hasto sama Ibu Koni kok udah bisa tahu duluan nih yang di podcast Faisal. Kenapa? Nah, itu dia itu. Karena Mas Hasto sudah setahun belakangan ini selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Oke. Setiap dia bicara keras, bicara kritis, terutama kepada Jokowi dan keluarganya, selalu ada yang datang mengirimkan pesan atau pas dengan mengancam, ntar kasus Harun Masiku ditersangkakan lalu gitu. Jadi itu benar Mas? Ya benar, itu Yang benar. di- Itu setahun belakangan Yang gue ini. baca di Tempo itu benar tuh? Benar, itu benar. Itu setiap apa yang diomongin Mas Hasto tentang keluarga Jokowi itu pasti direspon dengan upaya-upaya seperti itu. Tapi karena Mas Hasto merasa yakin tidak pernah terlibat ya atas kasus Harun Masiku, ya nggak pernah dihiraukan, nggak pernah tahu. Saya nggak terlibat, buat apa saya disandera dengan upaya kayak gini. Nah, kembali lagi yang tadi yang diucapkan oleh Ketua KPK bahwa pertama sprindik SPDP itu sudah bocor duluan. Itu sudah keanehan sendiri ya. Satu keanehan. Sudah keanehan. Yang kedua, bahwa dalam rilis yang dibacakan oleh Ketua KPK mentersangkakan Hasto Kristianto selaku sekjen PDI Perjuangan. Jadi dia selaku sekjen loh, bukan sebagai pribadi. Oh. Jadi ini dianggap sekjen. Sekjen. Jadi udah di framing ini kasus ini politik gitu loh, kasus politik. Connect-nya Ini ke partainya ya, Iya ke akhirnya. partainya Ya, gitu kan. oke. Itu selaku sekjen PDI Perjuangan. Silakan simak lagi apa rilis yang dibacakan oleh Ketua KPK. Kemudian yang kedua adalah alasan yang disebut dengan bukti oleh Ketua KPK yang bahwa itu disebut dengan bukti penyuapan dalam kasusnya Harun Masiku. Bukti pertama apa kata Ketua KPK?
penempatan caleg. Harun Masiku yang orang Sulawesi Selatan, orang Toraja, ditempatkan caleg di Sumatera Selatan. Caleg itu kan tugas dari partai, tapi dikriminalisasi, dibungkus bahwa ini adalah bukti penyuapan. Padahal ini kan nggak ada hubungan antara pencalekan dengan penyuapan, nggak ada hubungan. Kemudian memasalahkan pencalekan juga nggak boleh dong. Dan ini sebenarnya nggak ada di sidang-sidang di antara Nggak ada, dalam sidang itu nggak ada. Kelar yang sudah putus itu nggak Dan ada. tidak ada namanya syarat caleg itu sesuai dengan asal. Nah, Adian, ini itu dari mana yang Adian Nabi Tupulu orang Batak, calegnya di Bogor, ya Bogor. Fadlizon orang Minang, Sumatera Barat, calegnya juga di Bogor. Dia di Sitorus orang Batak di Kalimantan. Kaltara. Ya, ini terlihat bahwa memang dicari. memang dicari ini untuk upaya kepada penyerangan terhadap sebuah partai. Dan ini dibungkus sendiri oleh Ketua KPK loh. Bukan saya mau mengatakan bahwa ini kasus politik, enggak. Ketua KPK sendiri yang membuat ini, kan? membuat framing ini kasus politik. Alasan kedua apa? Soal PAW. Lagi-lagi ini adalah tugas kesekjenan, ini adalah tugas partai, masalah internal partai, tapi dipersoalkan oleh KPK, Ketua KPK. Jadi kita lihat ini mau membungkus ini ke masalah politik. Bahwa benar Harun Masiku itu waktu itu caleg PDI Perjuangan, bahwa benar Harun Masiku itu adalah mendapat PAW dari PDI Perjuangan, benar. Tapi nggak ada hubungannya dengan masalah penyuapan itu kan. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Tapi Ketua KPK kan ini adalah bukti penyuapan. Ini yang saya sebut jadi bahan tertawaan publik. Padahal waktu itu untuk kasus PAW ya, bukan hanya Harun Masiku, tapi ada nama lain Maria Lestari yang Kalimantan yang juga sama-sama mengurus PAW ke KPU. Cuma Maria Lestari diloloskan, Harun Masiku yang sudah dapat PAW dari DPP PDI Perjuangan dan mendapatkan fatwa Mahkamah Agung nomor 57P tahun 2019 halaman 69 yang menyatakan bahwa untuk kasus, karena kan di kasusnya Harun Masiku kan di atasnya itu ada caleg yang meninggal dunia, almarhum Nazaruddin Kemas. Nah ditanyakanlah kepada fatwa, kepada Mahkamah Agung, keluarlah fatwa itu, untuk suara caleg yang sudah meninggal itu sah, dan diserahkan kepada partai untuk memilih siapa caleg yang menjadi pilihan partai. Itu udah jelas. Disampaikan ke KPU, KPU itu tidak mau melaksanakan fatwa Mahkamah Agung. Muncullah yang namanya permintaan duit dari Wahyu Setiawan. Nah kalau saya Harun Masiku saat itu, saya akan melaporkan ini sebagai upaya pemerasan. Karena dia sebenarnya sudah, syarat-syaratnya sudah ada. Yang memeras itu adalah si Wahyu tadi. Seharusnya kalau mau melakukan namanya upaya untuk melawan ya, surat PAW dari DPP udah dapat, dari fatwa Mahkamah Agung sudah dapat, diserahkan KPU tapi tidak diproses, ditolak oleh KPU dengan alasan dan sebagainya, minta uang. Nah disitulah Harun Masiku menyerahkan uang, terjadilah yang namanya kasus suap. Kasus suapnya apa? Antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Ini kalau kayak lu ditilang di lampu merah loh polisi Terus lo. Ya hampir mirip kan. Ya mungkin bisa, betul. Surat-surat kita lengkap dan sebagainya. Ya cuma karena diketahan dan sebagainya. Ya kira-kira beres kan? Beres kan daripada lu datang-datang. Kira-kira seperti itulah. Tapi ya kasus suap kita nggak mau ingkari, jelas bahwa. Tapi di sini harus dipisahkan gitu antara kasus suap sebagai kesalahan pribadinya Harun Masiku dengan proses yang namanya PAW kemudian pencalekan yang merupakan internal partai, keputusan rapat DPP yang tidak bisa diintervensi baik oleh KPK. Oke gitu. Mas, ini Gitu. tapi ini yang gue denger di berita yang gue baca-baca. Tapi kan si Mas Hasto itu juga malah nyaranin itu, suruh ngerendam HP. Itu bener nggak sih itu Mas? Itu nggak benar sama sekali. Di pom bensin itu. Nah, itu nggak benar sama sekali. Kenapa? Karena kita kalau bicara itu kan harus berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi spekulasi yang selama ini beredar di luar. Ya kita banyak baca tuh laporan jurnalis ataupun juga di media sosial tentang hal ini, hal itu, rendam HP, memerintahkan lari dan sebagainya. Tapi mari kalau kita bicara kasus hukum ini kita bicara fakta pengadilan kepada putusan pengadilan. Jadi yang waktu itu sudah terdakwa, itu sudah masuk penjara, bahkan sudah dibebaskan. Karena ini kasus sudah 5 tahun. Ya.
Jadi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 halaman 160-161, putusannya bisa dibaca di websitenya Mahkamah Agung. Jelas sekali di situ adalah uang dari Harun Masiku yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Dan tidak ada yang namanya cerita-cerita ngerendam HP, perintah kabur, nggak ada. Oh, ini malah belakangan ini yang jadi ada Ya ini kan itu. muncul ini kan seolah-olah ada apa skenario dan sebagainya, tapi nggak ada. Soal itu nggak ada dimunculkan. Mau pengadilannya Wahyu Setiawan dan Agustiani yang satu paket, atau pengadilannya namanya Saiful Bahri. Cerita itu nggak ada. Tunggu dulu, waktu Ya. di pengadilan Mas Hasto kan juga datang. Ya, Dia- bersaksi. dia ditanyain nggak? Bisa. Kamu Nah. ikut ngerendam HP gitu Ini nggak? menarik. Jadi yang disampaikan oleh Mas Hasto waktu menjadi saksi pengadilan adalah alasan kenapa Harun Masiku yang suaranya di bawahnya caleg yang lain itu bisa mendapatkan PAW. Di situ ditanya alasan. Karena kata yang disampaikan oleh Mas Hasto adalah itu merupakan putusan dari rapat DPP PDI Perjuangan, risalah rapatnya lengkap dan sebagainya, ada alasan-alasan partai yang strategis dan sebagainya. Kemudian juga memang Harun Masiku dibutuhkan secara keilmuan. Pernah mendapatkan beasiswa di Inggris. Jadi memang dibutuhkan secara keilmuan dan keahlian untuk ditempatkan di komisi di DPR. Dan itu bagian juga dari regenerasi PDI Perjuangan. Makanya dia mendapatkan. Nah, kesaksian itu yang disampaikan. ditanyain Iya, nggak ada itu soal HP, nggak ada soal HP. Direndam. Cuma kita kalau orang awam ya Mas, Iya. kita jadi ngeliatnya kan gini, Iya. KPK memang oke lah, putusan udah ada, Harun Masiku bersalah. Ya tugas KPK nyari dong. Iya, iya. Lu Setuju. nyari orang lu nggak ketemu kok, lu Setuju. nyala-nyalain orang gitu kan. Setuju. Saya Udah nih, setuju. kita bisik-bisik bertiga aja. Ya. Lo tahu nggak sih Harun Masiku di Iya mana? makanya. Saya nggak tahu, dan saya juga ikut bingung, gitu kan. Kenapa kok ada buronan bisa 5 tahun nggak ketemu, ya kan, nggak ketemu. Sementara KPK itu memiliki alat canggih yang luar biasa, penyadapan, ya kan, kemudian aparatnya, jaringan internasionalnya, masa tidak ditemukan. Selama ini kan bahkan PDI Perjuangan dan Sekjen kan menjadi korban, dituduh menyembunyikan Harun Masiku. Jadi kayak malah tersandra dong. Iya, disandra, dituduh menguasai KPK. Yang punya alat Iya kan? punya sumber daya kan mereka. kan KPK gitu. Kalau bilang kalau waktu itu memang benar PDI Perjuangan menguasai KPK, nggak ada dong kasus Harun Masiku, Iya, iya. nggak ada dong yang namanya OTT dibongkar kasus ini. Orang dulu siapa Makanya gue ngeliat ke lu Kolombia aja ya, ketangkep. teriak-teriak gitu di kan. TV ya. Sekarang mana Harun Masikunya? Makanya sekarang Iya. gue berhasil ngewawancarain lu. Emang lu tahu Masiku? Saya juga nggak tahu. Malah saya bilang itu, ini malah menjadi sandra politik selama ini. Kayak saya bilang, setiap sekjen bicara keras, ya, bicara lantang, bicara kritis, selalu datang Harun Masiku, Harun Masiku, Harun Masiku. Nah, sekarang Tapi emang pertanyaannya. nggak ada yang lain yang makanya kalau Karena kan yang fokus si sekjennya. Gini bukan deh. bukan maksudnya Oh. kasus-kasus lain Makanya, ternyata ini ya, kita bicara. gitu kan. Kita Kalau bicara ini- buronan KPK. Ya. Yang pertama yang paling lama 2017 namanya itu Kirana Kotama. Oke. Kalau nama Tionghoanya itu Timing kalau nggak salah itu. Itu 2017. Lebih lama dari kasus Harun Masiku. Sampai sekarang juga nggak jelas kasus ini. Kemudian buronan-buronan sebelumnya, kasus-kasus BLBI. Itu masih banyak kasus buronan BLBI. Dan nggak ada kejelasan. Kemudian kasus-kasus, ya kita sebut aja kan, boleh belak-belakan Oh kan? iya, ini namanya acara belak-belakan. Nggak belak-belakan ya kan? Ya. Kasus misalnya penyebutan nama Kahiyang dan Bobi Nasution dalam kasus Oh, itu udah fakta persidangan ya? paksa persidangan. Blok Medan. Blok Medan. Kasus izin tambang. Mana tindak lanjutnya dari KPK? Atau seperti disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait dugaan penyelundupan biji nikel ke China yang merugikan negara ratusan triliun dan menyebut nama salah satunya Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Mana tindak lanjut dari kasus ini? Atau yang paling menurut saya adalah berapa kali? 2 kali kalau nggak salah, laporannya Ubedillah Badrun, dosen UNJ, terkait dugaan korupsi, kolusi, nepotismenya anak-anak Jokowi, Gibran dan Kaisang ke KPK. Oh, belum di Sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya. Dulu yang kasus Kaisang, private jet, datang Roti-roti itu ya? dengan jet, ya kan, jet datang kemudian bawa pakaian, bawa apalah barang, ya barang, tas dan sebagainya, tiba-tiba langsung masuk ke mobil. KPK, bea cukai, nggak ada yang bersuara soal itu.
Ada. Enggak, silent is golden kan katanya gitu. Nah ini kita bicara kasus yang lebih besar, ini kan jelas. Iya. Merugikan negara sudah hitung ratusan triliun. Lah, Ini kasus 600 Mas ribu. Hasto ini kan Berapa sih? bukan pejabat publik, bukan 400 pejabat atau 500 negara, dan tidak ada kerugian negara di situ. Dan kalau juga ada uang Tapi suap, bukan uangnya si Harun Masiku itu bukan dari salah satunya dari Mas Hasto bukan? tidak, bukan. Dan buat apa kepentingan Mas Hasto? Malah jadi korban. Dia sudah kayak nerbitin PAW-nya, ya kan? Kemudian ikut meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Lu ngapain juga dia kemudian juga menyiapkan uang kata untuk Erwin kena tilang pula gitu. Ya, itu kan. itu memang apa hal-hal asumsi yang memang umum kita dengar. Tapi sama sekali kalau kita bicara pada fakta pengadilan, pada putusan pengadilan itu selama ini itu nggak pernah bunyi, nggak pernah didengarkan di pengadilan gitu. Mas Hasto nggak pernah takut gitu Mas, kan buktinya dia sudah diperingatkan oleh Iya. beberapa termasuk di Tempo kan ditulis ada Iya. seorang bintang Iya. bintang 3 ke tempat dia Iya. untuk stop lah, lu jangan ganggu-ganggu. Bintang 2 kalau Oh, bintang di 2 Tempo. ya, yang Atau intelijen apa, ya. mengundurkan diri juga. Dia disuruh jadi mengundurkan 1 kali diri dan 24 segala- jam. Ya, Iya, ya, itu. ya. Iya. Jadi kalau Mas Hasto itu selama menyampaikan bahwa itu sesuai dengan nuraninya, bahwa itu kebenaran, kemudian juga bagian dari perjuangan, yang memperjuangkan ajaran Bung Karno dan PDI Perjuangan, beliau nggak mengenal takut gitu. Oh. Ya selama dia katakan benar ya, kan selalu slogannya PDI Perjuangan sekarang kan Satyam Eva Jayanti kan, Iya. kebenaran itu pasti akan menang, meskipun ya membentur hal-hal yang kekuasaan dan lewat jalan yang berliku. Tapi Mas Hasto siap untuk Tapi segala kemungkinan siap. Dua Mas Hasto. kali sekjen gitu, nggak pernah ditawarin waktu PDIP masih dengan Ya. Pak Jokowi jabatan Ya. atau apa. Pak Hasto, Kalau- supaya kita bisa tahu Ya. nih, Pak Hasto seperti apa gitu buat teman-teman tahu Ya. gitu bahwa Cerita Mas Hasto sendiri kepada saya, waktu 2014 beliau ditawari menteri oleh Pak Jokowi, beliau menolak. Kemudian ditawari jabatan apapun, beliau juga menolak. Karena beliau tahu, kalau sampai memegang jabatan publik, kemudian beliau juga adalah sekjen PDI Perjuangan, maka partai bisa disandra oleh kekuatan luar. Makanya memilih untuk tidak punya jabatan publik. Karena sangat sadar. Untuk masuk ke dalam partai, menguasai partai, kasuskan sekjennya. Kita tahu kan bocor halus ada ketua umum partai di Sodori Sprindik, kemudian setelah itu mundur. Setelah itu ada pergantian kepemimpinan. Yang tidak ada, lazim itu ya. Ada Tidak lazim. malam ya di ceritanya tukang kayu membonsai, memotong Iya. pohon beringin itu kan Beringin. ceritanya kan kita tahu. Iya. Jadi Mas Hasto sadar, sebelumnya udah sadar bahwa nggak mau memiliki jabatan publik, jabatan negara biar tidak bisa disandra dengan kasus-kasus apapun. Karena Mas Hasto, ya kebahagiaan Mas Hasto adalah mengabdi kepada partai, kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu kebahagiaannya Mas Hasto. Ya resiko apapun harus dihadapi gitu loh. Mas, ini ada yang bilang nih, Ya. gue baca jadi TikTok, alah ini pasti ulah lawan politik. Tapi ada yang bilang juga, jangan-jangan ini juga ulah internal juga, karena udah mau kongres. Iya. Nah, ini menurut pandangan Mas Guntur gimana sih sebetulnya? Ya kalau sampai saat ini internal PDI Perjuangan itu solid ya. Kan bisa juga dilihat di berita atau juga medsos kan tidak ada yang namanya pengurus partai yang memiliki pendapat yang berbeda untuk kasus yang ini. Meskipun ya karena ya seperti katakan tadi bahwa Mas Hasto itu tersangkakan itu kan sebagai atau selaku sekjen PDI Perjuangan. Dan di internal pun ya semua tunduk patuh kepada perintah Ibu Ketua Umum. Jadi selama Ibu Ketua Umum melihat sampai sekarang Mas Hasto adalah sekjen PDI Perjuangan, maka akan tetap dihormati, akan tetap dilihat sebagai sekjen PDI Perjuangan. Jadi kalau di internal ya kami melihat ya masih solid ya. Dan kalaupun juga ada diskusi, ada dinamika ya biasalah. Ini kalau misalnya nih Mas, ini pertanyaan nakal aja. Mm-mm. Menurut pandangan Mas Guntur internal emang solid, tapi kan bisa juga nih yang di internal itu Ya. kasih kode-kode ke yang di eksternal kan bisa juga. Ya, loh. tapi Kak sejauh ini kami belum menemukan. Ya. Oh. Karena mungkin yang selama ini mengganggu sudah keburu dipecat dari partai. Sudah dipecat duluan. Yang mau jadi penyakit itu menarik yang tuh, penyakit, itu ya, tanya-tanya, betul. iya, Yang itu mau jadi menarik penyakit udah dipecat duluan. Yang kayak fenomena poster-poster itu kejadiannya setelah atau sebelum dipecat itu?
Itu Iya kan yang gini, ilegal jadi prosesnya itu. gini, Gimana sih itu? prosesnya Makanya. pemecatannya Pak Jokowi dan keluarganya itu kalau nggak salah ya, saya baca itu kan mulai dari sidang etik kehormatan dulu. Pak Komarudin Watubun itu kan ketuanya, itu ada 5 atau 6 orang di situ. Di situ dulu ada pengaduan, kemudian diproses itu kalau nggak salah bulan Oktober atau bulan November. Ya, tapi itu belum pemecatan. Ini merekomendasikan kepada ketua umum untuk memecat kader-kader ini. Gitu. Jadi prosesnya panjang. Nah, di antara proses-proses itulah serangan terhadap partai itu memang semakin kuat, termasuk juga spanduk-spanduk itu, gitu loh. Soal Ibu Megawati ketum ilegal, PDI partai ilegal dan sebagainya itu kan memang rentannya dari situ. Kemudian yang diambil keputusan resminya itu kalau nggak salah itu tanggal 4 suratnya, tanggal 4 Desember pemecatan terhadap Jokowi dan anak dan menantunya itu bersama 27 orang di situ anggota PDI Perjuangan itu. Jadi kami melihat bahwa upaya-upaya untuk mengganggu partai, kembali ke pertanyaan tadi ya, memang terkait upaya-upaya Jokowi untuk selalu mengganggu PDI Perjuangan, bahkan ingin mengambil alih kepemimpinan PDI Perjuangan. Ini udah nyebut nama loh ini. Iya. Bukan dugaan lagi. Bukan dugaan. Kalau ini bukan dugaan. Kalau ini bukan dugaan. Kenapa? Karena saksi-saksi internal kan juga menyampaikan, ya kan? Siapa yang diutus oleh Pak Jokowi untuk menemui Ibu Mega soal kepemimpinan yang mengganti posisi ketua umum gitu kan. Kemudian bagaimana lobby yang dilakukan kepada Mas Guntur Soekarno Putra sehingga beliau itu harus menulis di Kompas ya karena rayuan-rayuan itu kan ini kan fakta dan orang internal tahu bagaimana upaya untuk lakukan pendekatan. Bukan saya. Mas kakaknya. Iya, bukan Mas Guntur Romli, Mas Guntur Soekarno Putra. Ya itulah karena kembar namanya. Kalau di sini kan Mas Tok kayak gitu. Mas Tok. Iya. Sampai menulis ada di harian Kompas soal Jokowi alternatif pemimpin PDI Perjuangan selanjutnya itu. Kan ada tulisan itu. Dan kita mengerti bagaimana lobby-lobby itu. Jadi boleh saya bilang salah satu kasus ini tiba-tiba jadi Pak Mas Hasto jadi tersangka, kesempatan Pak Jokowi untuk cawe-cawe di PDIP lenyap sehari. Setelah pemecatan selesai sudah. Wassalam kalau kita bilang itu. Karena kan nggak bisa lagi mengkonsolidasikan. Selama ini mungkin kalau dia masih menjadi kader PDI Perjuangan, kalau ada orang PDI Perjuangan bertemu kan bisa menyampaikan bahwa ini pertemuan sesama kader. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau siapa aja yang bertemu dengan Jokowi sekarang, pasti partai akan menjatuhkan disiplin, sanksi kepada orang itu. Karena ya kita ngelihat pola-pola dan pemasangan spanduk misalnya. Kalau penegak hukum itu mau menangkap, itu sangat mudah. Kan CCTV di mana-mana dilaporkan. CCTV di mana-mana ya kan. Siapa memasang menurut saya itu hal yang sangat mudah. Nangkep teroris saja bisa, yang nggak ketahuan, apalagi yang cuma masang spanduk. Kita udah laporkan, tapi kenapa belum terungkap? Ya jangan-jangan yang masang itu ada backing orang kuat di belakangnya. Kan gitu, gitulah. Yang untuk menyerang. Menurut Mas Gunde, apa itu? di balik layarnya itu siapa sih? Kan pasti ada sutradaranya dong. Ya Jokowi lah. Upaya untuk mengacak-ngacak partai ya selama ini mengadu domba di internal dan sebagainya. Dan ini nanti itu masuk sampai Kongres PDIP yang akan datang pun juga gangguan dari yang Pak Mas Guntur bilang Pak Jokowi memang sudah nyata nih. Kalau untuk masuk ke internal sekarang sudah tertutup dengan pemecatan itu. Tapi gangguan di luar Gangguan seperti, termasuk yang penetapan Hasto Kristianto kan bagian dari situ. termasuk mantan Menteri Menkumham Yasona Lawli juga Ya bagian dari, termasuk kan beliau kan juga ketua DPP PDI Perjuangan ya kan Pak Yasona itu. Dan jangan lupa komisioner KPK saat ini kan ditetapkan oleh Jokowi. betul. Pak Prabowo kan hanya melantik. Nah, 3 hari setelah dilantik seakan-akan ya tugas utama dan prioritas bukan ngejar kasus yang triliunan itu merugikan negara atau buronan yang lebih lama dan sebagainya, tapi mentersangkakan Hasto Kristianto karena terlibat pemecatan Joko Widodo. Itu kan, ini fakta. Mas, ya kan? langkah Mas Hasto apa ke depan? Pra-peradilan atau enggak nih?
Ya, kalau untuk soal hukum, itu memang tim hukum sendiri yang bisa menyampaikan. Kalau saya kan hanya menyampaikan isu terkait persoalan ini politik, ya kan. Kalau hanya ngutip-ngutip soal fakta hukum, ya saya bacalah itu. Tapi terkait pembelaan Mas Hasto ke depan, masalah-masalah hukumnya, materi-materinya, itu kan karena ini kan bagian juga strategi pembelaan yang tidak bisa disampaikan. Tapi yang paling mengerti adalah tim pengacara. Nanti ada waktunya Bang Todung Mulia Lubis juga salah satu dari tim nanti yang membela, termasuk juga adalah Ketua DPP Reformasi Hukum Bung Roni Talapesi yang juga menjadi tim pembela. Mas, seberapa mengganggu PDIP ke depan? Soalnya buat aku gini loh, aku sih bukan PDIP Perjuangan nih Mas, tapi aku tuh saat kirain loh. Oh bukan. Kita berharap Terima kan kasih. satu-satunya PDIP Perjuangan adalah partai politik yang konsisten. Semua terima kasih. masa lalu 10 tahun semua cawe-cawe bersama Pak Jokowi, ada yang salah, ada yang benar, tapi kan ke sini dia sadar konstitusi dan dia tidak mau berubah dibanding dengan partai-partai yang lain, akhirnya kan mau bergabung dengan oligarki dan ke sebelah sana kan gitu kan. Nah, ini kan dengan satu-satunya PDIP Perjuangan yang masih ada di sini, ya kan kita berharap banyak Mas untuk minimal ya di politik itu masih ada satu yang berjuang untuk rakyat. Sekarang kita mau berharap sama siapa kalau rakyat? Kan tinggal dua paling yang aku lihat masih agak-agak ya sedikit-sedikit lempeng. Satu MK, satu PDI Perjuangan gitu. Dan sekarang PDI Perjuangan diserang habis-habisan gila-gila nih. Takut gitu buat saya tiba-tiba ntar sekjennya tuh kok orang mereka lagi gitu, kok ntar ketumnya ternyata Ibu Mega bisa dikalahkan dengan cara yang Nah itu tadi yang gue bilang, orang mereka lagi, maksud lo orang mereka berarti kan proksi dari luar ada di internal itu Mas, gitu loh. Intinya gini, ini juga disampaikan oleh Sekjen, bahwa sekarang PDI Perjuangan itu koalisinya sama rakyat. Kekuatan PDI Perjuangan adalah kekuatan kebersamaan dengan rakyat. Menangis tertawa bersama rakyat, itu kan ucapan yang terkenal dari Bung Karno, kekuatannya itu. Dan juga salah satunya tentu saja adalah ideologi di balik partai itu dilengkapi dengan kepemimpinan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kami melihat bahwa inilah saatnya untuk terus melakukan konsolidasi bersama rakyat, bersama kelompok-kelompok sipil, ya, dan juga para aktivis, para dosen yang memang benar-benar peduli terhadap negeri ini. Dan terkait dengan kasusnya Mas Hasto, tentu saja ini kalau dibilang tidak terganggu tentu saja bohong. Tentu saja ada gangguan, tapi tidak akan pernah mempengaruhi kesulitan yang ada di internal di PDI Perjuangan. Yang paling diuntungkan dari gangguan ini siapa sih Mas? Yang dari kasus ini nih, yang paling diuntungkan? Ya kalau menurut saya ya Jokowi lah tetap. Jokowi tetap. Belak-belakan. Saya memang ya kalau lihat ini kan skenario besar untuk menguasai partai. Dia ada anak dan menantu yang sudah dia bagi-bagi pada partai, yang belum dia kuasai kan hanya PDI Perjuangan. Tapi kan dia udah dipecat kan? tawaran dari partai-partai lain kan? Ya dia kan nggak mau. Okay. Dia tahu gak kualitas partai ini kan? Kualitas PDI Perjuangan kan? Kalau semua partai dia sudah bisa konsolidasikan, semua bisa diatur, semua bisa diancam dengan sprindik, tapi memang tinggal PDI Perjuangan tetap kokoh ya, tetap melawan dan sebagainya, bahkan berani untuk memecat dia dan keluarganya. Kalau ada gangguan kepada PDI Perjuangan yang paling untung memang Jokowi. Tapi gue pernah denger dia diwawancara di TV, ditanya sama wartawan. Ya. Berniat ngambil PDIP atau jadi ketua umum nggak? Dia bilang enggak, kan PDIP kan kader-kadernya masih muda-muda, ada Mbak Puan, ada siapa gitu loh. Kan ada ini kalau di medsos itu. sen kanan belok kiri. Kan lu biasa ngomong. Iya, kan sen kanan belok kiri kan. Kan kita host nanya kali dia. Iya, dia nggak usah disesetkan belok kiri, udah tegas ngomong Pak Jokowi. Udah ngomong. Padahal gue lagi nyiapin pertanyaan nih. Gue baru mau nanya gini. Berarti nih kalau misalnya satu kata, gue nanya ke Mas Gun Romli, siapa pengkhianat di partai itu siapa? Pasti kan gue jadi udah tahu jawabannya aja. Jadi nggak usah ditanyain kan? Ya, ditanya juga nggak apa-apa, saya bisa jawab. Ya Jokowi, siapa lagi? Jokowi dan orang-orang yang dipecat itu, termasuk Gibran, termasuk Bobi ya, itu. Ya kita, kalau dia tidak berkhianat kepada konstitusi, tidak berkhianat kepada demokrasi, tidak berkhianat kepada yang namanya ADART partai, nggak mungkin dipecat. Mas, dia menjadi pecatan karena pengkhianatan itu. Gitu. Mas, ada isu sebenarnya Mas Hasto udah mau mundur, nggak dikasih mundur. Siapa yang nggak kasih Mas? Siapa yang